Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Fatima Azahra dan Friza Lustiani akan menyampaikan materi mengenai kemampuan merencanakan evaluasi pembelajaran. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Friza. Kepada Friza dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari evaluasi belajar. Pengertian dari evaluasi belajar ini dalam kamus ilmiah populer, istilahnya merancang disamakan dengan istilah mendesain, yang mana artinya merencanakan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan evaluasi adalah diartikan sebagai penaksiran, penilaian, perkiraan, keadaan, serta penentuan nilai, yang mana perencanaan evaluasi hasil belajar siswa ini adalah kegiatan merencanakan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu adanya fungsi evaluasi belajar. Sebagai evaluasi belajar, tentu adanya fungsi dari evaluasi belajar ini. Yang mana yang pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik ini telah menguasai pengetahuan, serta nilai-nilai dan keterampilan yang telah diajarkan oleh seorang guru. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima yaitu sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang keenam sebagai materi untuk utama laporan hasil belajar kepada orang tua maupun institusi sekolah dari pihak guru. Yang ketujuh, memperoleh informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas serta efektivitas belajar siswa. Dengan adanya fungsi tadi, maka ada pula prinsip-prinsip dari evaluasi belajar ini. Prinsip yang pertamanya yaitu harus adanya motivasi. Motivasi di sini adalah penilaian yang mana diarahkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui upaya pemahaman atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh guru maupun siswa. Yang kedua yaitu adanya validitas. Validitas di sini, penilaian tidak boleh menyimpang dari kompetensi yang logis yang ingin dicapai. Dengan kata lain, penilaian ini harus menjamin validitas. Yang ketiga yaitu adanya adil. Adil di sini, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran tanpa memandang ekonomi, status dan latar belakang budaya dan kemampuan. Serta oleh karena itu, maka mereka juga memiliki kesempatan untuk dievaluasi. Yang keempat, terbuka. Prinsip terbuka di sini yaitu alat penilaian yang baik itu adalah alat penilaian yang dipahami oleh penilai maupun oleh yang dinilai. Dan ada juga prinsip yang kelima, prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan di sini, penilaian hasil belajar ini pada hakikatnya bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian ini dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang mana berdasarkan evaluasi seorang siswa diketahui belum mencapai kompetensi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Maka guru harus mengulang kembali sehingga kompetensi itu benar-benar tercapai. Yang keenam adanya prinsip bermakna. Prinsip bermakna di sini bagaimana penilaian evaluasi hasil belajar di sini harus tersusun dan terarah sehingga benar-benar hasilnya itu bermakna kepada semua pihak, khususnya kepada siswa itu tersendiri. Yang ketujuh adanya prinsip menyeluruh. Prinsip menyeluruh di sini kurikulum satuan tingkat pembelajaran itu diarahkan untuk perkembangan siswa secara utuh serta baik perkembangan kognitifnya, efektif maupun psikomotoriknya.
Dan yang kedelapan, yaitu adanya prinsip edukatif. Prinsip edukatif di sini, hasil penilaian evaluasi belajar itu tidak semata-mata diserahkan untuk memperoleh gambaran kemampuan dari siswa, tetapi juga dalam mencapai kompetensi melalui angka yang diperoleh. Akan tetapi hasil belajar di sini harus memberikan umpan balik, yang mana untuk memperbaiki proses pembelajaran yang baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa, sehingga belajar lebih maksimal. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada Ima. Baik, terima kasih Priza. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu sasaran evaluasi. Nah, sasaran evaluasi hasil belajar siswa adalah penguasaan kompetensi. Nah, dalam hal ini kompetensi diartikan sebagai yang pertama, seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Yang kedua, kemampuan yang dapat dilakukan oleh peserta didik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Dan yang ketiga adalah integrasi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik yang direfleksikan dalam perilaku. Hal ini mengacu kepada pengertian kompetensi tersebut. Maka hasil belajar mahasiswa mencakup ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif yang harus dikuasai oleh setiap siswa setelah pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi. Yang pertama, yaitu memperhatikan kekurangan dan kelemahan evaluasi yang pernah digunakan, sehingga kita dapat berusaha memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut. Yang kedua, perencanaan evaluasi sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pimpinan sekolah dan guru-guru lainnya. Dengan demikian, adanya program evaluasi itu tidak menimbulkan perasaan pada guru bahwa kebebasan dan inisiatifnya dihambat atau dikekang karenanya. Karena program evaluasi ini disusun dan ditetapkan bersama akan dapat lebih lancar dan lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu sebelum melakukan evaluasi, sebaiknya guru mempersiapkan sarana-sarana pendidikan yang diperlukan, seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah evaluasi. Yang terakhir yaitu prosedur perencanaan evaluasi belajar. Pada tahap ini, guru-guru menyusun kisi-kisi. Melalui cara ini, tes evaluasi dapat berfungsi sebagai bagian integral dalam sistem mengajar dan bersifat langsung. Bentuk item yang dapat disusun bisa dalam bentuk pilihan berganda, bentuk esai, atau berbagai bentuk lainnya. Tetapi bentuk atau tipe item apa saja yang akan digunakan guru perlu mempertimbangkan beberapa jumlah waktu yang tersedia dan beberapa item dan luas skopnya pada tes yang diberikan. Nah, dalam penyusunan kisi-kisi tersebut dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama, yaitu menetapkan ruang lingkup materi pelajaran yang akan diujikan berdasarkan pokok bahasan, satuan bahasan, atau topik yang telah ditetapkan dalam garis-garis besar program pembelajaran. Yang kedua, yaitu merumuskan tujuan pengajaran khusus sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam GBPP yang biasanya telah dirumuskan pada waktu penyusunan satuan pelajaran dengan memperhatikan ranah-ranah kognitif, afektif, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah butir soal berdasarkan topik dan aspek tujuan atau ranah yang disusun dan tersebar secara proporsional. Langkah keempat yaitu mengidentifikasikan bentuk-bentuk soal berupa tes objektif, B sampai S, dan pilihan berganda, isian, atau menjodohkan atau bentuk esai terbuka atau terbatas. Dan langkah yang kelima, yaitu menetapkan proporsi tingkat kesulitan butir-butir soal yang mencakup keseluruhan perangkat instrumen penilaian tersebut.
sebagai ancang-ancang dapat digunakan proporsi sulit sebesar 25%, sedang 50%, dan mudah 25%. Maka dari itu presentasi tersebut supaya disebarkan secara normal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.